Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Wayne di channel Wayne Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua, dan salam dari Amerika. Oke, ya, well, mulai musim panas ya di Amerika, but panasnya cuaca di luar tidak sepanas berita yang ada sekarang ya kan. Mungkin ada teman yang ngikutin berita tentang itu tentang orang-orang yang masuk border lewat Meksiko ke Amerika ya kan. Itu berita yang paling panas sekarang di sini. Karena apa? Ya memang itu bukan hal yang baru ya. Bukan orang yang baru, bukan hal yang baru tentang berita orang dari Amerika Latin masuk ke Amerika lewat border, itu bukan hal yang baru. But ini terkenal dengan adanya atau tersiar dengan adanya habisnya Title 42. Apa itu Title 42? Oke, kita bahas what is Title 42 and then what is berita tentang imigrasi, ruwetnya imigrasi di Amerika saat ini. But sebelumnya, bagi semua yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Juga yang belum subscribe dan belum kenal, perkenalkan, nama aku Wayne, aku dari Jawa Timur, Indonesia, dan aku sekarang udah menetap di Amerika. Panjang ceritanya, Om Ben juga lama jadi ilegal imigran di sini, and then sampai Uncle Wayne bisa merubah status menjadi legal. Panjang ceritanya, maka dari situ kalau Anda ingin tanya info-info tentang hal itu, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom di bawah, ataupun Anda bisa hubungi aku di Instagramku, miamigo love to itu. Oke, let's go bicara-bicara soal imigrasi ya kan. Well, di semua border di Amerika saat ini yang berbatasan dengan Meksiko, dari Texas, Arizona, sampai di California, itu ribuan orang, puluhan ribu ya, estimate sekitar 60.000 orang ingin masuk in same time ya kan. Kalau bicara masalah imigrasi ya, hukum imigrasi, memang Amerika imigrasinya is complicated, is really complicated, pro dan kontra ya kan. Seperti Anda tahu, setiap tahun, setiap ganti presiden itu pasti ada new immigration law, ada hukum imigrasi baru, ya, tergantung Demokrat atau Republikan ya kan. So far always, jika Demokrat yang memegang pemerintahan, mereka itu forget what is in Indonesian, mengeluarkan hukum yang lunak terhadap imigran. But jika itu Republikan, nanti akan melaksanakan hukum yang keras terhadap imigran. That is always like that, always complicated ya kan. Dan nah ini aku sekarang ini ya kan, sekarang ini kan pemerintahan Demokrat ya kan. Lah waktu pemerintahan Demokrat ini kita lunak, dan Presiden Biden pernah mengucapkan begini,
mereka akan menerima siapa saja as a humanitarian, sebagai dasar kemanusiaan yang mau seeking asylum ke Amerika. So, dengan kata-kata itulah banyak negara, ya, banyak negara terutama Venezuela, Kolombia, El Salvador, Honduras, anywhere all over the world, ya kan, itu mencoba masuk ke Amerika. Okay. Well, kalau mereka tidak bisa naik perahu, mereka lewat darat, ya kan. And then lewat darat itu masuknya kemana? Lah, untuk masuk lewat darat ke Amerika itu kan masuknya di perbatasan Meksiko Amerika border, ya kan, ada di Texas, Arizona, dan California. So sekarang semua orang all over the world lah itu ini berita-berita dari US border, ya kan. Ternyata enggak cuma orang Amerika Latin aja yang masuk lewat situ. All over the world, people dari Afghanistan, people dari Suriah, dari mana, all over the world, oke. Okay? Mereka nge-apply masuk lewat Meksiko. Begitu masuk lewat Meksiko, mereka jalan. Jadi waktu cerita-cerita dari agent US border, mereka itu ternyata bukan saja orang dari Spanish, orang Latin, but orang-orang yang dari Timur Tengah, jadi semuanya all over the world itu jalan lewat Meksiko sekarang. Nah, terus apa itu the Title 42, ya kan? Title 42 itu diciptakan waktu Presiden Trump masih menjabat, waktu itu Republikan masih menjabat, ya kan? Itu mempunyai kekuasaan berdasarkan karena COVID, ya kan. Jadi itu Title 42 itu bisa langsung misalkan ada orang masuk nge-apply, dia bilang, oh, dengan alasan di under Title 42, hukum Title 42, orang itu bisa langsung ditolak dengan alasan, oh, kita alasan COVID-19, health, alasan kesehatan. Jadi orang itu langsung bisa ditolak, langsung bisa dikembalikan ke Meksiko. Lah, tadi malam the Title 42 itu end, ya, hukum itu udah expire. Nah, dengan hukum itu expire, nggak jalan lagi di sini, itu complicatednya Amerika, ya kan. Itu hukum bisa nggak berjalan, udah hukum ada expire-nya, kan. Akhirnya orang-orang itu yang sebelumnya udah dikembalikan ke ditolak itu balik lagi, bouncing lagi, masuk lagi, itu ribuan di sekitar kan dengan alasan, dengan kata-kata Biden yang tadi itu the humanitarian. Jadi orang-orang ini mencoba masuk, mencoba apply asylum. Nah, itu dengan cara itu ternyata banyak yang masuk, ya kan. So kalau orang bilang Biden open border itu masuk akal, ya kan. Sekarang ini kayak dibilang, oh, karena kepercayaan orang-orang yang masuk lagi itu, oh, Biden open border sekarang. Biden open border yang untuk nge-apply asylum, ya kan. Jadi
itu bisa dilihat ya kan, itu bisa dilihat di berita orang yang masuk udah masuk, nah itu akhirnya ribuan juga yang udah masuk. Lah, saya sendiri cuman orang kecil ya, kita sebagai rakyat Amerika, apa yang kita lihat, cuman kita bisa melihat, cuman kita like, oh ya, nothing, cuman but lah dari orang-orang yang masuk ini dikemanakan sekarang? Itu pertanyaannya. Ya ternyata orang-orang masuk itu disalurkan ya, tetap aja dikirim masuk, dikasih paper, nanti bisa ngurus asilum ya kan. Itu disalurkan ke New York, ke Chicago, ke negara-negara bagian yang mempunyai di mana sanctuary city, sanctuary state berjalan kayak California, Chicago, New York, New Jersey, begitu itu. Mereka itu dikirim-kiriman ke sana. Nah, itu udah ribuan sekarang. Nah, permasalahan dari Biden ini dia administrasinya itu tidak siap. Mereka tidak mengira orang yang akan masuk itu sebegitu banyak lah. Akhirnya apa? Mereka itu ditempatkan di hotel-hotel. Lah hotel udah penuh, ditempatkan di shelter udah penuh. Ya akhirnya mereka juga tidur di jalan-jalan sekarang. Ya kan? And then saya sendiri, kami sendiri ya sebagai warga negara Amerika merasa tidak aman sekarang dengan adanya itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan, ya kan? Nothing. But memang banyak simpang siur berita tentang Biden open border ini. Karena ya dengan berjalannya orang yang masuk ya kan. Kan memang banyak sekali tujuan orang itu yang masuk itu memang betul-betul memang itu dalam keadaan krisis, atau betul-betul cuma ingin bekerja, atau nanti masuk itu ingin sebagai teroris atau gimana, kan tidak tahu. Karena orang dari seluruh dunia itu pergi ke Meksiko, dari Meksiko jalan kaki, dik jalan kaki itu nunggu di penyeberangan di border, ya kan. Ya mungkin pertanyaan lah, waktu itu kan sama Trump kan ditembok kan. Ya betul ditembok, tapi begitu Biden jadi presiden, penembokan itu diberhentikan. Jadi banyak sekali area-area yang perbatasan ini tidak ditembok karena sama si Biden diberhentikan waktu itu untuk menembok batas perhatian itu. Karena aku sendiri bukan ya, kami sendiri sebagai warga ya cuman nothing we can do, right? So itu urusan pemerintah, itu urusan pemerintah di sini begitu itu. Ya mungkin bagi sekarang yang rumahnya dekat-dekat border, daerah Texas, Arizona, daerah California yang dekat border, ya feel of course mereka tidak merasa aman, ya kan, begitu. Nah efeknya apa? Efeknya apa bagi teman-teman, ya kan, ini bagi teman-teman yang ingin datang ke Amerika? Jelas efeknya banyak sekali saat ini. So kalau Anda lihat orang masuk ke Amerika itu ribuan tiap hari, ya kan, itu jelas mereka akan mendapatkan surat yang dimasukkan, ya kan, yang dimasukkan itu jelas ya akan mendapatkan surat, karena mereka apply asylum, ya kan, dan mereka pasti akan mencari pekerjaan, ya kan, mereka akan mencari pekerjaan di mana-mana all over Amerika. Dan efeknya bagi teman-teman Indo yang
ingin datang dan bekerja di Amerika, efeknya adalah persaingan bertambah, right? Jadi efeknya di situ. Ingat, orang-orang itu yang datang itu anak-anak muda, kebanyakan anak-anak muda. Jadi mereka itu jalan-jalan dari cross Meksiko itu berjalan ratusan kilo, bahkan ada yang cross country sampai melewati beberapa negara, border negara lain untuk jalan ke Meksiko ini, untuk jalan sampai masuk ke Amerika itu. So mereka itu bersemangat kuat untuk follow the dream, follow untuk kehidupan yang lebih baik. Oke. Nah, efek bagi teman-teman dari Indo ini yang akan menjadi persaingan. Di mana ya untuk saat ini aja ya kan sudah ekonomi Amerika udah down ya kan, and then udah banyak orang Amerika sendiri yang di layoff dari bekerja, tidak punya pekerjaan sekarang ya kan. Ditambahi lagi orang-orang yang dari luar negeri itu mencari pekerjaan ya kan. Well, jadi bertambah riuh-riuh lah kita di sini. Karena setahu saya tidak ada di negara lain, ya tidak ada di negara lain yang mempunyai sistem imigrasi kayak di Amerika, ya kan? Tidak ada. Apakah di Indo misalkan ada orang turis bekerja, apakah itu apakah itu bisa? Tapi di Amerika kan bisa, ya kan, meskipun itu ilegal tapi tetap bisa. Jadi hukum imigrasi di Amerika ini memang complicated ya, but tinggal dari mana kita memandang ya kan. Bagi kami yang bagi kami ya sekarang yang menjadi penduduk Amerika, udah US citizen, kita melihat hal ini sangatlah buruk ya. But tidak ada yang bisa kita lakukan, kita cuman cuma kita menjalani hidup aja begitu. Bagi kami di sini tax juga semakin tinggi, apa-apa semakin mahal, biaya hidup semakin tinggi. Itu yang kami rasakan di sini sebagai American citizen. Tapi mungkin kalau bagi kalian ya, teman yang datang ke Amerika ya tetap aja kalian merasakan enaknya kalau kalian udah bekerja di sini. Karena apa? Tetap aja dolar masih tetap tinggi kalau ditukarkan ke rupiah, ya kan? Dolar masih tetap tinggi kalau ditukarkan ke mata uang negara lain, mata uang negara-negara yang miskin, ya kan. Jadi tetap aja American is still a dream country begitu. But ingat ya teman, ini ya cuman info. Jadi saya cuman kasih info tentang apa dan kenyataan sekarang yang ada di Amerika. Jadi kalau memang kalian ya kan, bagi teman-teman dari Indo ingin ke Amerika, bersiap-siaplah untuk mencari pekerjaan sekarang tidaklah semudah seperti tahun-tahun lalu. Itu yang saya mau pesankan. Jadi karena persaingan semakin banyak, bukan persaingan dari teman Indonesia sendiri, tapi persaingan dari dengan datangnya imigran yang masuk lewat border itu tadi puluhan ribu
Oke. Setiap hari itu ribuan yang masuk itu setiap hari, dan itu masuk ke Amerika setiap hari. Artinya ya memang ada yang dikembalikan, but yang masuk itu setiap hari itu ribuan. Jadi ingat, persaingan semakin ketat untuk mencari pekerjaan di Amerika. Jadi persiapkan diri. Kalau kalian ingin bekerja di Amerika, persiapkan diri. Lebih baik belajar bahasa Inggris, lebih baik belajar sesuatu yang berguna untuk hidup di Amerika. Anything. Punya pengalaman seperti aku bilang, restoran atau housekeeper atau apa. Well, karena apa? Karena memang pekerjaan-pekerjaan itulah sekarang yang masih available. But sampai kapan? Well, nobody know but what's gonna be hold in the future. Okay, so be prepared. Itu yang Uncle Win lakukan dulu. Be prepared. Uncle Win belajar anything to survive before. Jadi ya pekerjaan apa saja, bersih-bersih ya oke, restoran oke, tukang cat oke, ledeng oke, so belajarlah sesuatu yang berguna. Jadi siapa tahu akan Anda bisa gunakan di suatu waktu Anda kepepet untuk survive, right? Oke, jadi itu saja berita hari ini, itu saja update hari ini, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan kuat. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.